Assalamualaikum bosku, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Yahya YBC. Gimana kabarnya bosku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke bosku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project yang tertunda, yaitu project modifikasi Honda Supra yang ala H2R dan di depan, kemudian dari sampingnya kita pakai model sayap R25 dari samping, kemudian kita kombinasikan pakai cover rangka yang menyerupai CBR 250 dan bodi belakangnya pakai Yamaha R15 yang sudah kita motif di bagian belakangnya ala CBR 250. Oke bosku, di kesempatan ini saya akan melanjutkan proses pengamplasan karena ini sudah di tahap dempul yang pertama. Kemudian akan kita lanjutkan ke pengamplasan ke seluruh bodi dan kemudian akan kita cat epoxy di seluruh permukaannya dan dilanjutkan lagi untuk pendempulan finishing atau dempul yang terakhir. Maka dari itu, untuk teman-teman subscriber dan viewer saya, ikuti terus channel saya agar teman-teman tahu updatean terus menerus dari project Supra ini sampai finish. Ikuti terus konten ini dan bagikan sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain tahu bagaimana cara atau proses bikin bodi motor dari awal menggunakan bahan fiberglass. Oke bosku, tonton terus, jangan skip, akan saya proses pengamplasan. Oke bosku, sebelum saya melakukan proses pengamplasan akan saya jelaskan dulu. Untuk pengamplasan tahap awal ini kita pakai ukuran amplas 120, amplas kayu yang gini. Nah nanti kita tahap, karena untuk tahap pertama ini kita gunakan dulu yang 120, kemudian nanti kita epoxy, dempul ulang, dan selanjutnya kita menggunakan amplas yang ukuran 320 untuk finishingnya. Oke bosku, langsung saja ikuti proses amplasnya. Nah, tip juga buat teman-teman, gunakan tatakan amplas yang seperti ini. Ini saya pakai potongan akrilik. Teman-teman juga bisa pakai yang sejenisnya, misalnya kayak kayu, kemudian bahan plastik atau lainnya. Yang penting permukaannya rata. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap detail atau maksimal dari pengamplasan kita. Karena kalau ininya bergelombang maka hasilnya juga ikut bergelombang. Jadi sangat saya sarankan untuk tatakannya, carilah tatakan yang rata. Oke bosku, jadi untuk proses pengamplasan sudah selesai. Akan saya perlihatkan bagaimana detailnya setelah diamplas. Jadi seperti ini bosku kondisinya setelah diamplas.
Ini yang buka-buka ini nggak apa-apa, biarkan saja, karena di saat amplasan pertama pasti ada yang buka dan pasti ada yang masih ketutup, karena posisinya kita meratakan. Jadi untuk posisi yang buka gini itu dia lebih menyembung permukaannya, jadi perlu dikikis sampai kelihatan. Dan untuk yang ada dempulnya gini itu kondisinya cekung, jadi perlu ditambahkan dempul. Jadi seperti itu bosku untuk meratakan. Jadi sudah wajar kalau kelihatan ada yang buka dan ada yang masih tertutup oleh dempul. Jadi seperti itu untuk detailnya. Nah, bisa teman-teman lihat kondisinya, ada yang buka, ada yang masih tertutup. Ini amplasan yang pertama sudah selesai, amplasan tahap pertama. Sudah selesai kiri kanan, dan nanti akan kita cuci. Setelah ini kita cuci bersih, kemudian dilakukan pengecatan dasar atau cat epoxy. Oke bosku, akan saya cuci dulu untuk motornya. Akan saya taruh lagi kameranya. Jangan lupa dicuci bosku di seluruh permukaannya menggunakan deterjen, biar nanti di saat pengecatan bisa menempel dengan erat untuk epoksinya. Karena biasanya kalau tidak dicuci pakai deterjen, sisa-sisa debu masih menempel atau sisa-sisa minyak masih menempel, dan itu sangat mengganggu epoksinya untuk merekat kuat. Ayo bosku, usahakan saat membilasnya lakukan dengan bersih, karena jangan sampai sisa-sisa sabun itu menjadi penghalang saat kita melakukan epoksi atau pengecatan nanti. Jadi kita bilas sampai bersih. Oke bosku, ikuti terus channel ini sampai akhir. Oke bosku, jika dirasa sudah bersih saat ngebilasnya, kemudian kita biarkan kering. Kita biarkan kering dengan maksimal, kemudian nanti kita lanjutkan proses cat dasar atau cat epoksi. Sambil menunggu kering bosku, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya update proses modifikasi Honda Supra ini. Support terus juga dengan cara share sebanyak-banyaknya video ini atau konten ini, agar yang lain tahu kalau ada tutorial yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai belajar fiberglass. Jadi jangan sampai terlewatkan bosku, terutama untuk teman-teman yang WA saya atau yang DM saya atau juga yang messenger saya mengenai tata cara atau ingin belajar
ilmu fiberglass, itu sangat saya sarankan untuk menonton video ini dari awal, karena konten ini menjelaskan secara lengkap cara proses bikin bodi dari awal. Jadi ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang baru mulai belajar fiberglass. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berpengalaman atau sudah lebih dulu bermain fiberglass, kita saling support, kita saling dukung, kita saling mendoakan. Semoga apa yang sudah kita tekuni, apa yang sudah kita jalani mengenai usaha fiberglass atau home industry, saya doakan semoga lancar selalu, semoga semakin berkembang untuk bengkelnya, dan semoga selalu berkembang untuk kedepannya. Karena untuk hari ini cuaca lagi tidak mendukung, jadi daripada lama-lama saya bantu mengeringkannya menggunakan hotgun bosku, jadi agar segera mengering dan segera bisa dilakukan pengecatan. Untuk teman-teman yang belum punya hotgun, ya apa boleh buat, ditunggu aja sampai mengering, baru kemudian dilakukan pengecatan epoksi. Oke bosku, ikuti terus video ini hingga akhir. Informasi juga buat teman-teman yang apabila susah untuk balasan dari saya, susah untuk mendapatkan balasan dari saya melalui komentar YouTube, saya sarankan untuk menghubungi saya langsung ke kontak WA saya, yaitu nomornya 085232824578, atau nomor kontak saya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi agar memudahkan teman-teman untuk konsultasi gratis mengenai informasi modifikasi atau mengenai seputar belajar fiber dengan cara gratis atau konsultasi gratis. Jadi kita sama-sama belajar bosku, kita sama-sama berbagi pengalaman. Apabila apa yang saya ajarkan atau yang saya bagikan selama ini ada kurang lebihnya, kita juga mohon maaf. Dan buat teman-teman yang mempunyai cara yang lebih bagus mengenai apa yang sudah saya praktekkan selama ini, jangan sungkan-sungkan untuk membagikan kepada saya, karena kita sama-sama belajar. Mari kita sukses bersama dalam menekuni atau belajar ilmu tentang fiberglass. Dan semoga teman-teman yang selama ini sudah konsultasi, entah itu belajar atau modifikasi, saya doakan yang sudah belajar sampai sekarang masih eksis di dunia fiberan. Dan semoga juga buat teman-teman yang sudah belajar kesini langsung praktek ke bengkel IBC, saya doakan selalu diberi kelancaran kepada bengkelnya. Semoga apa yang teman-teman ciptakan atau produk yang teman-teman bikin bisa diterima oleh customer dan selalu eksis penjualannya, selalu lancar orderannya, dan selalu diberikan keberkahan rezekinya. Amin bosku. Mari kita saling mendoakan, semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman mengenai pengalaman saya ini membawa keberkahan, membawa jalan rezeki untuk teman-teman dalam mencari nafkah untuk keluarga. Oke, saya rasa udah selesai, udah kering dengan maksimal untuk keseluruhan bodinya, dan akan saya lanjutkan untuk proyek selanjutnya
untuk tahap selanjutnya, yaitu pengecatan cat epoksi. Ya bosku, ikuti terus konten ini hingga akhir agar teman-teman tahu tahapan-tahapan penting dalam pembuatan bodi motor menggunakan bahan fiberglass. Oke bosku, akan saya lanjutkan untuk proses pengecatan cat dasar atau cat epoksi. Dan untuk bagian-bagian engine tidak saya tutupi karena nanti akan dicat ulang. Jadi simak terus videonya hingga akhir. Oke bosku, saya lanjutkan untuk proses pengecatannya. Oh ya bosku, jadi usahakan untuk pengecatan boxnya 2 lapis biar tebel, hasilnya biar maksimal, pori-pori semua biar tertutupi. Ini untuk lapisan yang kedua lagi saya aplikasikan. Ikuti terus bosku untuk channelnya, ikuti terus bosku videonya hingga akhir. Oke bosku, alhamdulillah untuk proses epoksinya sudah selesai. Dan ini hasil setelah saya cat dasar atau setelah saya cat epoksi. Bisa teman-teman perhatikan untuk detail bodinya semakin nampak, dan itu memudahkan kita di saat proses dempul kedua atau proses dempul finishing. Jadi untuk lekukan-lekukan yang masih dirasa kurang maksimal, nanti akan kita maksimalkan di tahap dempul finishing atau dempul yang kedua. Karena untuk yang dempul pertama ini masih banyak bagian-bagian yang lubang-lubang atau kropos-kropos, nah atau permukaannya yang masih kurang rata, itu nanti
akan kita maksimalkan di saat proses dempul yang kedua. Nah, jadi bisa diperhatikan bosku, untuk detailnya nampak jelas. Nah, gunanya cat epoksi untuk memperkuat cat dari hasil pengecatan kita. Selain itu juga untuk memudahkan kita untuk melihat detail mana yang masih kurang maksimal bentuknya, atau mempermudah kita di saat dempul finishing atau dempul yang tahap kedua nanti. Bisa bosku amati untuk detail keseluruhannya setelah kita epoksi. Jadi untuk tangkinya kita pindah di bagian tengah, untuk tangkinya. Nah, untuk tangki kita pindah di bagian tengah ini. Untuk lubangnya ini nanti kita akan rapikan lagi pakai dempul. Kita rapikan dan kita lubangi agar lebih rapi dan lebih maksimal. Ini untuk jok-joknya juga belum kita buatkan. Nanti untuk proses pembikinan jok akan saya bikinkan konten di waktu yang berikutnya. Jadi tetap ikuti terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tahu lanjutan dari video motor Supra ini. Ayo bosku, dukung terus channel ini dan share sebanyak-banyaknya konten ini agar teman-teman yang lain tahu dan bisa belajar praktek bikin bodi motor sendiri menggunakan bahan fiberglass. Mungkin itu bosku yang bisa saya bagikan untuk konten kali ini. Apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya pamit, saya undur diri. Salam sukses, Yahya EBC.